Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi berjanji bakal menunjukkan ijazah miliknya mulai dari tingkat sekolah dasar atau SD hingga jenjang perguruan tinggi. Adapun langkah itu akan dilakukan Jokowi di pengadilan. Jadi memang independen, tidak harus dokumennya tapi formula. Kalau ada ijazah seperti ini, kalau KHS data apa saja tanpa memperlihatkan. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, please rise. Video ini dikhususkan untuk orang-orang yang sampai sekarang masih ngotot bahwa ijazah Jokowi itu adalah ijazah asli. Nah, saya akan memperlihatkan kekonyolan para termul guys, yang membuat siasat licik tapi endingnya kebongkar sendiri. Jadi di Rakyat Bersuara baru-baru ini mereka menghadirkan seorang ahli digital forensik dari pihak mereka. Di sini ada digital ahli forensik, Mas Joshua, nanti akan saya. Mas boleh naik ke atas lah. Tapi konyolnya, yang diteliti oleh ahli mereka itu bukan dokumen ijazah yang asli, melainkan dokumen yang beredar di media sosial yang pernah diupload oleh Dian Sandi. Padahal mereka mengklaim punya dokumen yang asli, yang waktu itu pernah ditunjukkan ke publik oleh Andi Aswan. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Aswan? Kan katanya asli. Kenapa yang dari Dian Sandi? Itu saya jawab dulu. Nah ini serius ini. Saya nggak tahu. Enggak, bukan gini. Kenapa dia mengatakan itu asli? Kenapa gini loh, saya ini kan nggak masuk. Ini a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Enggak, kenapa? Iya udah. Sumbernya Andi Aswan. Saya juga tahu. Frustasi juga saya. Dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Ini basic question. gini nih, saya dapat dari beliau untuk Iya. Jadi gitu. Logikanya gimana coba guys? Mereka punya dokumen yang asli, tapi yang mereka teliti adalah dokumen dari orang lain. Jadi mereka sendiri kayaknya nggak percaya dengan dokumen yang mereka punya, dan justru malah lebih percaya punya orang lain. Ketahuan nggak tuh bohongnya? Ibarat maling ya, sudah ketangkep basah tapi masih nggak mau ngaku. Nah, menurut kalian gimana guys? Karena begini, ini bukan masalah ijazah palsu, ini adalah menghentikan kelicikan, keluculasan, kebohongan, penipuan, penyogokan yang dilakukan oleh Joko Widodo selama 10 tahun dalam mengejar jabatan. Sampai anaknya pun yang wapres sekarang dipertanyakan pakai cara yang sama, apakah cucunya juga akan melakukan hal yang sama? Nah, ini adalah penghentian keculasan, kebohongan, penyogokan, dan lain-lain kelicikan yang sudah mengakar hampir kepada seluruh lembaga negara yang dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, negara ini hanya bisa selamat apabila cara-cara itu dihentikan. Sehingga ini harus menghentikan. Saya berharap polisi, aparat hukum menggunakan hati nuraninya bahwa bangsaku harus saya selamatkan dari kerusakan moral yang dilakukan oleh Joko Widodo demi membangun dinasti dan merebut kekuasaan. Dan itu terus dilanjutkan sekarang. Nah, kalau ini kita tidak berhasil menghentikan, maka saya tidak tahu lagi bangsa ini mau dibawa kemana, karena Joko Widodo betul-betul membangun negara ini selama setahun dengan basis kebohongan dan kelicikan, penyogokan dan lain-lain. Terima kasih, hanya itu saja. Saya berharap bapak-bapak yang berjuang sama berjuang, dan menurut saya mungkin Joko Widodo dan timnya cara salah memilih lawan. Karena ternyata lawannya ini tidak ada, tidak. Jadi modal mereka itu adalah dua, mengancam dan menyogok.
kebetulan pejuang-pejuang ini tidak mempan lagi dua-duanya itu, jadi tidak takut diancam dan tidak bisa disogok. Beda jauh, saya kata Pak Jokowi pernah berhadapan dekat gitu. Tapi ketika lihat foto kok beda seperti itu. Akhirnya saya lihat foto saya. Joko Widodo hadir di sidang ijazahnya terbukti palsu. Pembukaan momen bersejarah yang dinanti selama bertahun-tahun. Selamat datang kembali pendengar sekalian di Menyala News. Hari ini kita akan membahas peristiwa yang akan tercatat dalam sejarah hukum dan politik Indonesia selamanya. Setelah bertahun-tahun perdebatan, isu, spekulasi, dan pertanyaan besar yang menggantung di kepala jutaan rakyat, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Joko Widodo atau yang akrab disapa Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia, hadir secara langsung di ruang sidang pengadilan negeri untuk memberikan keterangan terkait gugatan keabsahan dokumen pendidikannya. Dan apa hasilnya? Fakta yang terungkap di persidangan ini benar-benar menggegerkan seluruh negeri. Di hadapan hakim, di hadapan publik, dan di hadapan saksi-saksi ahli, terbukti sudah bahwa dokumen-dokumen yang selama ini ia gunakan dan andalkan, mulai dari ijazah SD, SMP, SMA, hingga ijazah Universitas Gadjah Mada adalah dokumen palsu, tidak sah, dan tidak dianggap ada secara hukum. Ini bukan lagi sekedar isu atau berita simpang siur. Ini adalah fakta hukum yang sudah dibuktikan lewat sederet bukti tak terbantahkan, uji laboratorium forensik, dan pengakuan resmi dari lembaga pendidikan terkait. Selama 15 menit ke depan, kita akan bedah tuntas apa yang terjadi saat Jokowi bersaksi, bukti apa saja yang membuat ia terdiam dan tak berkutik, bagaimana kehancuran argumen pembelanya, dan apa dampak dahsyatnya bagi masa depan hukum dan politik negara kita. Mari kita simak bersama pembahasan lengkap dan mendalamnya. Jam 1:30 pukul 4. Kehadiran Jokowi, tegang, gugup, dan jawaban yang mengelak. Momen paling puncak dalam persidangan ini tentu saja saat Joko Widodo dipanggil masuk ke ruang sidang untuk menjadi saksi tergugat. Seluruh mata tertuju padanya. Tidak sedikit yang berharap beliau bisa menjelaskan, bisa meyakinkan, dan bisa membungkam semua keraguan yang ada di masyarakat. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya. Dari awal ia duduk di kursi saksi, pengamat dan pengunjung sidang sudah melihat ketidaktenteraman pada dirinya. Wajahnya terlihat tegang, berbeda jauh dengan penampilan percaya dirinya saat berpidato di depan rakyat. Saat majelis hakim mulai mengajukan pertanyaan demi pertanyaan terkait rincian data, nomor seri dokumen, tanda tangan, hingga data administrasi pendaftaran sekolah, jawaban yang keluar dari mulut Jokowi justru penuh keraguan, ketidaktahuan, dan jawaban berputar-putar. Banyak pertanyaan penting yang dijawabnya dengan kalimat, "Saya lupa, saya tidak ingat rinciannya. Dokumen itu ada pada pengelola sekolah," atau bahkan mencoba mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Padahal, dokumen pendidikan adalah benda pribadi yang sangat penting, yang seharusnya pemiliknya sangat hafal dan paham betul detailnya. Hal ini pun langsung menjadi sorotan tajam hakim. Hakim menegaskan, Bapak mengaku lupa, tapi Bapak menggunakan dokumen ini untuk mendaftar kerja, mendaftar calon kepala daerah, hingga mendaftar calon presiden. Apakah mungkin menggunakan dokumen yang rinciannya sendiri Bapak tidak paham? Keadaan makin runyam saat Jokowi diminta menunjukkan bukti pendukung lain seperti buku induk siswa, transkrip nilai lengkap, atau dokumen administrasi masuk kuliah. Ia dan tim hukumnya sama sekali tidak bisa menyerahkan satupun dokumen pendukung yang lengkap dan sah. Semua alasan yang dilontarkan hanyalah kalimat penyangkalan tanpa bukti nyata. Disinilah di depan mata publik, benteng pertahanan Jokowi mulai runtuh satu persatu. Pukul 4:07:30. Saksi ahli dan bukti forensik terbukti ada pemalsuan unsur tertentu. Puncak kehancuran terjadi saat majelis hakim mendengarkan keterangan dari saksi ahli, baik ahli dokumen dan kearsipan dari perguruan tinggi ternama maupun tim ahli forensik kepolisian yang melakukan penelitian mendalam terhadap fisik dokumen yang diajukan Jokowi. Hasilnya mengejutkan dan mematikan semua. Ya halo teman-teman, selamat datang di channel Dewa Politik, ruang diskusi kritis yang senantiasa mengawal isu-isu politik, keadilan, dan hukum di tanah air berdasarkan asas akal sehat dan supremasi hukum. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat dan pemirsa dimanapun Anda berada. Pada episode kali ini kita akan membedah sebuah isu yang tidak hanya menyentuh aspek administratif, melainkan terjadi menjadi pertaruhan moral dan kehormatan bangsa. Polemik keabsahan dokumen pendidikan
dan sikap tegas kita dalam menolak penggunaan ijazah palsu dalam tata kelola negara. Sebuah bangsa yang besar tidak boleh dibangun di atas pondasi keraguan, apalagi kebohongan administratif. Ketika dokumen pendidikan seseorang, terutama yang memangku jabatan publik tertinggi, dipertanyakan di hadapan meja hijau dan ranah publik, maka respon yang terbaik yang dinantikan oleh rakyat bukanlah narasi apologetis atau pengalihan opini, melainkan pembuktian autentik yang transparan, ilmiah, dan tidak terbatakan. Dan mengapa isu ijazah palsu ini menjadi amat krusial bagi kita semua? Karena ijazah bukan sekedar selembar kertas bertuliskan nama dan gelar. Ijazah adalah simbol integritas, bukti proses akademis, dan representasi kejujuran moral seseorang. Jika dalam urusan administrasi yang mendasar saja terjadi manipulasi, lantas bagaimana masyarakat bisa menaruh kepercayaan penuh terhadap kebijakan-kebijakan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak? Nah, kita akan membahasnya lebih dalam. Sahabat Dewa Politik, dalam perjalanan kasus yang bergulir di pengadilan negeri, kita menyaksikan bagaimana ruang persidangan menjadi panggung ujian bagi integritas hukum Indonesia. Ketika sebuah persoalan yang tadinya diancap wacana publik melangkah ke ruang pembuktian formal, maka tolok ukurnya hanya satu, fakta hukum dan bukti otentik. Di ranah hukum perdata maupun pidana yang berkaitan dengan keabsahan dokumen, asas yang berlaku sangat eksplisit. Barang siapa yang mengendalikan suatu hak, maka dialah yang wajib membuktikannya. Begitulah pula sebaliknya. Ketika terdapat tuntutan atas ketidakabsahan sebuah dokumen atau sesuatu dokumen negara, pembuktian tidak boleh hanya berpatokan pada asumsi, tangkapan layar di media sosial atau dokumen salinan sekunder. Ada tiga pilar utama yang menjadi batu ujian dalam pembuktian keabsahan ijazah di ruang persidangan. Pertama, analisis fisik dokumen dan karakteristik bahan. Secara sains forensik, ijazah resmi yang diterbitkan oleh instansi pendidikan pada periode tahun tertentu selalu memiliki spesifikasi baku, mulai dari bobot dan jenis kertas, tipografi font, kerapatan tinta cetak, hingga desain stempel lembaga. Para ahli forensik dokumen menggarisbawahi bahwa dokumen otentik negara memiliki blueprint yang konsisten atau biru print yang konsisten. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen yang diuji dengan puluhan dokumen pembanding pada angkatan yang sama, maka secara metodologis timbul keraguan ilmiah yang wajib dijelaskan secara rasional. Kedua, verifikasi baku pada arsip resmi negara dan buku induk. Kunci dari segala polemik ijazah sesungguhnya sederhana. Buku induk sekolah dan arsip perguruan tinggi, sebuah institusi pendidikan bereputasi selalu menyimpan rekam jejak mahasiswanya, mulai dari berkas pendaftaran, transkrip nilai, berita acara kelulusan, hingga tanda terima penyerahan ijazah. Jika nama seseorang lulusan terdaftar secara sah di dalam buku induk dan tersimpan dalam sistem kearsipan nasional, maka perdebatan selesai. Namun jika keberadaan dokumen induk tersebut tidak dapat ditunjukkan atau justru terdapat ketidaksesuaian nomor seri, maka wajar jika publik dan majelis hakim melayangkan pertanyaan substansial. Ketiga yaitu kesaksian otentik pejabat dan lembaga terkait. Lembaga pendidikan yang menerbitkan dokumen memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan klarifikasi tegas. Publik membutuhkan pernyataan resmi dari institusi terkait, diiringi bukti fisik kearsipan yang dapat diakses oleh otoritas penguji independen, bukan sekedar imbauan atau retorika singkat. Mengapa Dewa Politik mengambil posisi tegas menolak segala bentuk pemalsuan ijazah dan manipulasi kelengkapan administrasi pejabat negara? Mari kita lihat dampak sistematik jika praktik manipulasi dokumen dibiarkan atau dimaklumi dalam kehidupan berbangsa. Pertama,
meruntuhkan asas meritokrasi dan dunia pendidikan. Jutaan anak bangsa bertaruh waktu, tenaga dan biaya bertahun-tahun untuk menempuh pendidikan resmi. Mereka belajar keras, melewati ujian dan menyusun karya ilmiah demi mendapatkan selembar ijazah secara sah. Apabila seorang dapat meraih jabatan strategis dengan dokumen yang diragukan keabsahannya, hal ini merupakan penghinaan terhadap perjuangan seluruh peserta didik, guru, dan akademisi di tanah air. Kedua, yaitu pelanggaran asas umum pemerintahan yang baik. Kejujuran administratif adalah pintu pertama dari integritas kepemimpinan. Seorang pemimpin publik yang jujur sejak tahap pendaftaran awal akan membawa tradisi transparansi dalam mengelola keuangan negara yang membuat kebijakan. Sebaliknya, pembiaran terhadap cacat administratif akan membuka celah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kompromi hukum di masa mendatang. Ketiga, yaitu presiden buruk bagi penegakan hukum di masa depan. Hukum di Indonesia menegaskan prinsip equality before the law, persamaan kedudukan di hadapan hukum. Tidak boleh ada keistimewaan atau perlakuan khusus hanya karena status kekuasaan seseorang. Jika masyarakat biasa memalsukan surat atau dokumen langsung diproses hukum dan diancam pidana penjara, maka aturan yang sama harus ditegakkan tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang menduduki jabatan publik. Oleh karena itu, menolak ijazah palsu bukan sekadar bentuk kebencian personal kepada figur tertentu. Ini adalah komitmen etis kita untuk menjaga martabat hukum dan memastikan bahwa standar kepemimpinan nasional diisi oleh individu-individu yang jujur, sah secara hukum, dan berintegritas tinggi. Melihat persidangan dan polemik yang terus menyita perhatian publik, dan para netizen di ruang digital pada dasarnya terbagi dalam perspektif yang mencerminkan kerinduan akan keadilan. Di satu sisi ada desakan kuat dari masyarakat yang menuntut transparansi total. Logika publik sangat sederhana dan lugas. Jika dokumen tersebut asli dan sah, tunjukkan fisik ijazah beserta buku induknya secara terbuka di depan majelis hakim dan tim forensik. Selesaikan drama ini dengan pembuktian ilmiah. Desakan ini muncul bukan karena prasangka buruk semata, melainkan bentuk kelelahan publik atas kesimpang siuran informasi yang telah berlangsung bertahun-tahun. Di sisi lain juga masyarakat juga disatukan oleh kesadaran bahwa proses hukum harus dihormati. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini memikul beban sejarah yang sangat berat. Putusan yang dijatuhkan nantinya bukan hanya akan memutus perkara perdata atau pidana atas kertas, tetapi juga akan dicatat dalam sejarah peradilan Indonesia. Sebagai masyarakat yang kritis, tugas kita dalam mengawal proses ini agar tetap berada di koridor yang benar. Pertama, mendorong majelis hakim bekerja secara independen, adil, dan terbebas dari intervensi kekuasaan. Kedua, menuntut pembuktian berbasis sains atau scientific crime investigation dan data kearsipan otentik. Ketiga, itu menolak segala bentuk kompromi politik yang mengorbankan kepastian hukum. Sahabat Dewa Politik, kesimpulan dari seluruh pembahasan kita hari ini adalah bahwa kebenaran tidak membutuhkan manipulasi dan kejujuran tidak pernah takut pada uji forensik. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa ini didirikan di atas cita-cita luhur para pendiri negara yang mengedepankan etika, moralitas, dan kejujuran. Kita tidak boleh membiarkan standar etika bangsa ini merosot hanya demi melindungi kepentingan politik jangka pendek. Jika kita di channel Dewa Politik sudah sangat jelas, kita menolak keras segala bentuk pemalsuan ijazah. Kita menolak kecurangan administratif dan kita menuntut penegakan hukum yang jujur, transparan, serta berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita terus kawal proses persidangan dan dinamika politik negeri ini dengan kepala dingin, akal sehat, dan keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Teman-teman, bagaimana pandangan Anda mengenai polemik ini? Tuliskan pendapat kritis dan berbobot Anda di dalam kolom komentar di bawah. Ingat, untuk tetap menyampaikan argumentasi secara santun berdasarkan pada fakta dan mengedepankan akal sehat.
Jika Anda mendukung penegakan integritas dan transparansi hukum di Indonesia, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar makin banyak masyarakat yang melek hukum dan politik. Saya dari Dewa Politik, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Salam akal sehat, tegakkan hukum, pertahankan integritas bangsa.